Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Relativity Theory atau teori relativitas merupakan dua bersaudara teori fisika yang ditelurkan oleh Albert Einstein, yakni relativitas khusus pada 1905 dan relativitas umum pada 1915. Relativitas khusus merupakan teori yang menjelaskan segala bentuk fenomena fisik yang terjadi pada objek-objek yang bergerak di alam semesta, bahkan hingga pada kecepatan cahaya seperti perilaku cahaya, gelombang, kesetaraan massa dan energi, dan sebagainya. Sedang relativitas umum menjelaskan perilaku objek-objek kosmologis berskala besar, terutama tentang perilaku gaya gravitasi yang mempengaruhi segala objek raksasa di alam semesta, seperti perilaku gravitasi supermasif, seperti lubang hitam, bentuk pelencaan gravitasi, gelombang gravitasi, dan sebagainya. Teori relativitas banyak menjelaskan konsep-konsep teori fisik pada skala kosmologis, astronomi, dan astrofisika, seperti konsep perilaku ruang waktu 4 dimensi, dilatasi waktu atau pelebaran waktu, kontraksi panjang, relativitas simultan, dan lain-lain. Bahkan, relativitas juga menjadi pengantar era fisika modern, seperti fisika partikel, bahkan era pengembangan nuklir, melalui penjabaran massa dan energi, atau E sama dengan mc². Kita bisa menginteraksikan energi-energi partikel, bahkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas lengkap dokumentasi pendek tentang relativitas umum dan khusus. Silahkan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus tentang relativitas. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahas 8 hal penting yang dihasilkan dari teori relativitas Einstein. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, hal penting yang pertama adalah batas kecepatan universal. Melalui relativitas khusus, terutama persamaan E sama dengan mc². C kuadrat pada persamaan tersebut merupakan nilai kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Meski faktanya, cahaya datang merambat berbentuk spektrum warna pelangi yang dapat terdeteksi. Juga perilakunya melalui gelombang partikel, foton, dan gelombang elektromagnetik. Tapi Einstein menyatakan bahwa semua bentuk radiasi cahaya harus mematuhi batas kecepatan maksimum yang dimilikinya, yakni 300.000 km per detik. Jadi, meski dua partikel cahaya membawa dua energi yang berbeda, mereka wajib dan akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama, baik di ruang hampa atau di seluruh alam semesta. Hal ini pernah dibuktikan pada tahun 2009, di mana teleskop Fermi Gamma Rays milik NASA berhasil mendeteksi dua foton yang bergerak secara bersamaan, meski memiliki kuantitas energi yang berbeda, di mana satu buah foton membawa 1 juta kali energi yang lebih besar. Tapi perangkat Fermi NASA tetap mendeteksi keduanya pada pergerakan yang sama. Pengamatan tersebut dilakukan ketika terjadi dua tumbukan bintang neutron pada jarak 7 miliar tahun cahaya. Dan hal ini persis seperti yang diteorikan Albert Einstein pada 100 tahun yang lalu. Dan kemudian hal yang penting yang kedua adalah pelencaan gravitasi. Pelencaan gravitasi telah diteorikan Einstein pada makalah relativitas umum pada 1915 dan berhasil dibuktikan 4 tahun kemudian pada 29 Mei 1919 pada sebuah ekspedisi pengamatan bintang pada saat terjadi gerhana matahari total. Pengamatan dilakukan oleh astronom Inggris Arthur Eddington, sebuah wilayah terpencil di Afrika Selatan. Tujuan dari pengamatan tersebut untuk membuktikan prediksi Einstein bahwa pancaran cahaya dari bintang jauh yang melewati pembengkokan ruang waktu di sekitar matahari akan ikut berbelok mengikuti jalur pembengkokan ruang. Dan ternyata prediksi Einstein benar. Ketika gerhana matahari total terjadi, para pengamat melihat letak cahaya bintang jauh di belakang matahari tampak melebar daripada posisi aslinya. Hal itu membuktikan bahwa cahaya bintang jauh akan berbelok melintasi kelengkungan ruang waktu matahari sebelum sampai ke kerangka acuan pengamat. Fenomena tersebut dinamakan pelencaan gravitasi mikro. Selain pelencaan gravitasi mikro, ada pula pelencaan gravitasi lemah dan pelencaan gravitasi kuat. Dan hal yang penting yang ketiga adalah keberadaan lubang hitam. Lubang hitam
terbentuk ketika objek supermasif seperti bintang blank mendistorsi dan merusak ruang waktu di sekitarnya, terperosok, membengkok, membentuk sumur gravitasi dengan singularitas di pangkalnya. Gravitasi lubang hitam super sangat kuat. Lubang hitam dapat memangsa apa saja di sekitar cakrawala peristiwa. Bahkan cahaya sekalipun tak akan pernah lolos dari jeratan gravitasi kuatnya. Sejak diteorikan pada abad ke-18, tak ada yang pernah tahu bentuk lubang hitam. Karena objek ini sangat gelap dan sangat pekat, teleskop umum tak akan dapat menemukannya. Einstein telah meramalkan secara akurat konsep lubang hitam dan singularitasnya pada makalah relativitas umumnya, dan kemudian dipertegas oleh fisikawan Jerman, yakni Schwarzschild. Tak ada yang mampu memvisualisasikan lubang hitam sebelum pada 2019. Kolaborasi teleskop super canggih Event Horizon berhasil mendokumentasi dan memvisualisasikan keberadaannya untuk pertama kali. Dan kemudian hal penting yang keempat adalah perilaku jet relativistik dalam relativitas khusus. Jet relativistik adalah peristiwa astrofisika di mana materi terionisasi dipancarkan dengan sangat super kuat. Biasanya dua pancaran atau dua semburan berlawanan, bahkan hingga radius ratusan ribu bahkan jutaan parsek. Kekuatan pancaran relativistik umumnya muncul dari interaksi dinamis piringan akresi objek-objek raksasa seperti semburan sinar gamma dari kuarsar lubang hitam atau pulsar bintang neutron. Umumnya, pancaran yang terjadi disebabkan oleh aktivitas materi atau partikel-partikel yang terionisasi seperti campuran nuklida atau aktivitas elektron dan positron, juga berbagai perilaku kuantum lainnya. Tapi hingga kini, sebenarnya mekanisme ini belum dipahami secara empiris. Tapi perilaku materi berenergi yang terbentuk dalam semburan relativistik yang bergerak hingga mendekati kecepatan cahaya menjelaskan perilaku relativitas khusus, yakni ketika massa diakselerasikan secepat cahaya, maka akan menghasilkan E sama dengan energi, sesuai persamaan E sama dengan mc kuadrat. Dan kemudian hal penting yang kelima adalah pusaran gravitasi. Ya, kalian pasti tahu planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet di tata surya yang paling dekat dengan matahari. Diketahui selama ratusan tahun sejak era Isaac Newton, para ilmuwan telah dibingungkan dengan perilaku orbital Merkurius. Karena diketahui orbit Merkurius sangat berbeda dengan orbit planet-planet di tata surya lainnya. Planet-planet di tata surya umumnya memiliki lintasan yang tetap setiap kali berotasi mengelilingi matahari. Tapi berbeda dengan Merkurius. Merkurius diketahui mengalami precesi atau pergeseran sumbu rotasi, di mana ketika Merkurius berada pada posisi terdekat dengan matahari atau perihelion, jalur orbital Merkurius berputar perlahan sekaligus bergeser dari jalurnya. Hal ini akhirnya berhasil dijelaskan oleh relativitas umum Einstein bahwa peristiwa precesi yang dialami oleh Merkurius sebenarnya adalah perilaku keterjeratan Merkurius dalam kelengkungan ruang waktu matahari. Sebagai objek yang berada terdekat dari matahari, setiap kali Merkurius menyelesaikan orbitnya, Merkurius akan tertarik rosok ke pusaran kelengkungan ruang matahari hingga membuat orbitnya tampak bergeser atau precesi. Dan kemudian hal penting yang keenam adalah terjadinya gelombang gravitasi atau gravitational wave. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah membahas fenomena yang telah diramalkan oleh Einstein 100 tahun lalu tersebut. Bahkan, Observatorium LIGO berhasil mendeteksi gelombang gravitasi untuk pertama kali pada tahun 2016 ketika dua buah lubang hitam di jarak 1,3 miliar tahun cahaya mengalami collision atau penggabungan. Fenomena gelombang gravitasi adalah fenomena dalam relativitas umum, di mana jaringan ruang waktu alam semesta akan terpengaruh, mirip dengan riak gelombang pada air saat benda besar terjatuh pada air yang tenang. Begitu pula dengan gelombang gravitasi. Ketika dua objek bermassa besar, seperti dua lubang hitam atau dua bintang neutron terakumulasi satu sama lain, seperti mengorbit atau sedang bertumbukan, maka objek-objek raksasa tersebut akan mempengaruhi ruang waktu di sekelilingnya, membentuk riak gelombang yang dapat merambat dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, menjalar dan bergerak ke seluruh ruang di alam semesta, termasuk bumi. Gelombang itulah yang akhirnya terdeteksi dalam eksperimen Observatorium LIGO. Dan kemudian hal penting yang ketujuh adalah matahari yang menunda sinyal radio. Ya, pesawat ruang angkasa eksplorasi antar planet NASA juga pernah menunjukkan kebenaran relativitas umum
ketika pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan server di bumi menggunakan gelombang radio. Gelombang akan tampak mengikuti kelengkungan waktu objek besar seperti matahari. Eksperimen tersebut pernah dilakukan menggunakan Deep Space Network NASA yang menunjukkan terjadinya penundaan gelombang perjalanan bolak-balik sebesar 204 mikrodetik karena pengaruh kelengkungan ruang waktu matahari. Dan kemudian yang terakhir adalah bukti orbital bumi terhadap cahaya yang masuk. Pada 2004, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa bersama Gravity Probe B yang dirancang untuk membuktikan perilaku relativitas umum dan relativitas khusus tentang gravitasi dan pergerakan cahaya. Einstein pernah menteorikan bahwa putaran rotasi bumi dapat menarik jaringan ruang waktu di sekitarnya selaras dengan arah gerakan rotasi. Dan Einstein juga pernah memprediksi bahwa ketika ada cahaya matahari atau gelombang apapun yang akan memasuki bumi, gelombang atau cahaya akan terdistorsi meski hanya sedikit mengikuti arus putaran ruang waktu di sekeliling bumi. Dan hal tersebut berhasil dibuktikan dengan pengamatan giroskop. Jika Einstein salah, giroskop akan menunjukkan ke arah yang sama. Tapi ternyata teori Einstein tepat dan giroskop mengalami perubahan sudut meski sedikit. Dan itu membuktikan bahwa hal apapun yang memasuki bumi akan terjerat putaran orbital bumi. Ya, dan berikut 8 hal-hal astrofisika yang dapat dijelaskan melalui teori relativitas Albert Einstein. Profesor Kardus bersama Profesor Albert Einstein mengabarkan